Baik, selamat pagi. Di sini kami dari SGDA 2 ingin mempresentasikan student project kami yang berjudul Insomnia pada Lansia. SGDA 2 berjumlah 12 anggota, yaitu Krisanti, Pandegita, Madetias, saya sendiri Sila, Diah Intan, Putu Indrayani, Rafa Jaka Brahmana, Anila Putri, Ayu Gita, Astri Regita, Monika Wuga, dan juga Sarah Rustita. Ada juga daftar isi yang akan kami presentasikan, yaitu latar belakang, tujuan dan manfaat, definisi, epidemiologi, etiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, komplikasi, pemeriksaan penunjang, manajemen, dan juga kesimpulan. Baik, perkenalkan, nama saya Putu Indrayani. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Nah, salah satu kebutuhan dasar seorang lansia untuk mendapatkan kesejahteraannya yaitu bisa tidur dan istirahat. Namun, ada sekitar 60% dari lansia masih mengalami insomnia atau yang kita kenal dengan gangguan tidur. Nah, insomnia ini adalah kesusahan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Nah, seiring dengan bertambahnya usia, maka semakin sering ataupun meningkat angka terjadinya insomnia ini. Nah, hal ini dikarenakan gejala insomnia ini sering ditemukan terjadi pada lansia, bahkan hal ini terjadi sebagian besar pada lansia, di mana sering adanya laporan mengatakan bahwa jumlah lansia yang mengalami kesulitan tidur, baik itu ketika memulai tidur maupun saat mempertahankan tidur, itu banyak terjadi pada lansia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat dari student project kami ini. Yang pertama adapun tujuan dari penulisan student project ini yaitu mengetahui definisi dari insomnia pada lansia, mengetahui permulaan, mengetahui etiologi dan epidemiologi, manifestasi klinis, dan juga treatment apa saja yang dapat diberikan untuk penderita insomnia pada lansia. Kemudian ada juga manfaat dari student project ini yaitu diharapkan dapat memberikan manfaat kepada yang pertama untuk membaca, menambah wawasan mengenai insomnia pada lansia, mulai dari definisi, epidemiologi, etiologi, manifestasi klinis, patofisiologi, komplikasi, pemeriksaan penunjang, dan juga pengobatan dari insomnia pada lansia. Kemudian untuk penulis menambah wawasan dan pemahaman penulisan mengenai insomnia pada lansia, serta melatih kemampuan penulisan dalam menyusun suatu karya ilmiah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk definisinya sendiri, insomnia secara luas diartikan sebagai ketidakpuasan tidur, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, yang maksud dengan kualitatif dan kuantitatifnya ini, yaitu satu atau beberapa hal berikut, di mana yang pertama ada kesulitan memulai tidur, yang kedua bangun lebih awal dengan ketidakmampuan untuk tidur kembali, dan yang ketiga ada kesulitan mempertahankan tidur, ditandai dengan seringnya terbangun pada tengah malam. Lalu, menurut International Classification of Sleep Disorder atau ICSD-3, mendefinisikan insomnia sebagai keluhan atau kesulitan memulai atau mempertahankan tidur yang berdampak terhadap kegiatan rutinitas penderita dan tidak disebabkan oleh faktor lingkungan atau kurangnya kesempatan untuk tidur. Nah, perubahan pola tidur adalah bagian dari proses yang normal pada saat terjadi penuaan, di mana orang lebih tua akan mengalami kesulitan tidur dan tertidur karena frekuensi tidurnya yang lebih sering. Nah, faktanya, total tidur yang dibutuhkan itu hampir konstan sepanjang masa dewasa, hanya saja kedalaman tidur yang berubah seiring bertambahnya usia, di mana orang yang lebih tua akan menghabiskan lebih banyak waktu pada tahap tidur yang ringan daripada tahap tidur yang nyenyak. Hal ini menyebabkan mereka terbangun beberapa kali pada malam hari. Nah, fenomena ini digambarkan sebagai fragmentasi tidur dengan penuaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi dari insomnia pada lansia. Angka insomnia pada lansia baik di dunia maupun di Indonesia sudah tergolong tinggi. Angka tersebut sudah mencapai 67%. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi resiko insomnia pada lansia. Yang pertama adalah umur. Penambahan umur diketahui dapat mempengaruhi efektivitas serta kualitas tidur lansia. Semakin tua seseorang, maka semakin berisiko untuk mengalami insomnia. Yang kedua adalah jenis kelamin. Pada beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa adanya variasi hasil penelitian. Ada yang menyebutkan bahwa insomnia dominan terjadi pada laki-laki. Sebaliknya ada juga yang menyebutkan bahwa insomnia pada lansia dominan terjadi pada perempuan.
Kemudian yang ketiga adalah gangguan kondisi medis. Risiko terjadinya insomnia pada lansia dengan gangguan kondisi medis lebih tinggi sebesar 75% dibandingkan dengan lansia tanpa adanya gangguan kondisi medis. Dan yang keempat adalah status pernikahan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Danir Mala dan kawan-kawan menunjukkan bahwa lansia yang tidak menikah memiliki angka kejadian insomnia yang cukup tinggi, yaitu mencapai 80%. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah etiologi dari insomnia pada lansia. Etiologi pada insomnia pada lansia ini dibagi menjadi 3 faktor, di mana faktor yang pertama yaitu faktor predisposisi. Faktor predisposisi ini meliputi kondisi umum seperti kondisi biologis, demografis, psikologis, dan karakteristik sosial dari lansia. Kemudian stressful condition yang biasanya dihubungkan dengan seperti misalnya perceraian atau lansia yang kehilangan pekerjaannya, serta rendahnya aktivitas fisik pada lansia juga diketahui dapat menyebabkan terjadinya insomnia pada lansia. Kemudian yang kedua adalah faktor presipitasi, di mana faktor presipitasi ini meliputi kondisi medis yang buruk, misalnya adanya gangguan jantung atau gangguan paru pada lansia, serta adanya penggunaan medikasi atau obat-obatan yang dapat menjadi penyebab terjadinya insomnia pada lansia. Kemudian yang terakhir adalah faktor perpetuasi, di mana faktor ini meliputi adanya perubahan dalam kebiasaan serta fungsi kognitif pada lansia, di mana hal ini misalnya adalah lansia yang lebih lama menghabiskan waktunya di tempat tidur dan lebih sering menghabiskan waktunya untuk tidur siang, cenderung lebih sulit merasa mengantuk di malam hari, dan mereka akan mengalami insomnia karena merasa kurang tidur di malam hari. Sekian dari etiologi, selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi insomnia pada lanjut usia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tidur normal yang diatur dalam beberapa tahapan, yaitu yang pertama tidur REM adalah tahap tidur di mana tonus otot menurun secara nyata. Tahap ini dihubungkan dengan munculnya pandangan konjugasi dan mimpi. Yang kedua, tahap tidur non-REM dibagi dalam 4 tahap, yaitu tahap 1 dan 2 merupakan tidur ringan, dan tahap 3 dan 4 merupakan tidur nyenyak atau tidur dengan gelombang lambat. Namun, pada usia lanjut atau para lansia, durasi tidurnya berbeda dengan orang normal, di mana terjadi peningkatan durasi tidur pada tahap 1 dan peningkatan jumlah pergeseran ke tahap 1. Tahap 3 dan 4 menurun tajam seiring bertambahnya usia. Nah, pada usia yang sangat tua, lebih dari 90 tahun, stadium 3 dan 4 bisa hilang sama sekali. Nah, adapun kualitas tidur REM menurun saat tidur menjadi lebih terfragmentasi, ada lebih banyak pergeseran antara tahapan tidur dan lebih banyak kesempatan untuk bangun. Perubahan ritme sirkadian juga dapat terjadi karena penurunan respon nukleus superkiasmatik yang mengontrol jam internal kita terhadap isyarat eksternal, yaitu cahaya. Nah, hal ini menyebabkan sindrom fase tidur lanjut, yaitu pergeseran sirkadian dalam siklus bangun tidur, di mana orang dewasa yang lebih tua merasa lelah lebih awal, kemudian bangun lebih pagi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan manifestasi klinis dari insomnia pada lansia. Jadi secara umum manifestasi klinis pada insomnia meliputi sulit untuk memulai tidur, sulit untuk mempertahankan tidur seperti sering terbangun di malam hari, lalu ada bangun lebih awal dari waktu yang diharapkan dan sulit untuk kembali tidur. Selanjutnya ada memiliki kualitas tidur yang buruk, durasi tidur kurang dari 6 jam, dan yang terakhir terjadinya efek residual pada pasien dengan insomnia, di mana efek residual ini meliputi sakit kepala, pusing, sulit untuk berkonsentrasi, dan kesulitan dalam mengingat. Selain hal-hal tersebut, dapat pula diperoleh dari hasil kuesioner pola tidur pasien dengan insomnia, di mana kuesioner ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama ada Pittsburgh Sleep Quality Index, dan yang kedua ada Insomnia Severity Index. Jadi pada Pittsburgh Sleep Quality Index akan menunjukkan skor 5 atau lebih, yang mengindikasikan kualitas tidur yang buruk. Lalu pada Insomnia Severity Index akan menunjukkan skor lebih dari 14, yang mengindikasikan adanya insomnia sedang sampai berat. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya komplikasi. Komplikasi yang timbulkan akibat insomnia adalah sebagai berikut. Yang pertama, insomnia berpengaruh terhadap fungsi otak. Saat tertidur, otak akan menggunakan tidur sebagai proses aktif untuk melatih semua sel saraf. Ketika sel saraf otak tidak melakukan waktu tidur yang cukup, maka kerja fungsi otak yang memiliki peran sebagai memori dan mengambil informasi serta kemampuan untuk mentoleransi situasi saat sedang stres, sehingga fungsi kerja otak itu terganggu dan tidak dapat bekerja secara maksimal. Yang kedua, menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Insomnia yang kronis dapat menyebabkan berbagai macam risiko terkena penyakit serius seperti penyakit jantung, takikardi, hipertensi, asma, kejang, stroke, dan diabetes. Dan yang terakhir, terjadi penurunan konsentrasi sehingga dapat menurunkan kewaspadaan dan risiko terjadinya kecelakaan juga meningkat. Hal ini disebabkan karena kurang fokus dalam berkendara. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dari pemeriksaan penunjangnya itu sendiri. Ada 5, ada wrist actigraphy, polysomnography, insomnia rating scale, dan imaging atau pemeriksaan MRI. Di mana untuk actigraphy itu sendiri merupakan teknologi yang relatif baru. Sekarang sedang divalidasi oleh berbagai penelitian dalam mengukur tidur atau bangun dan aktivitas motorik. Actigraphy pergelangan tangan akan memantau dan menyimpan data gerakan hingga 28 hari. Selain itu, juga digunakan untuk memantau respon pengobatan dan menyaring gangguan sikardian lainnya. Sistem akan memberikan pesan peringatan di komputer jika actigraphy pergelangan tangan tidak bersentuhan dengan kulit pasien atau jika pasien berada di luar area deteksi karena kontak yang buruk antara kulit dan jam tangan. Itu dideteksi oleh perangkat lunak menggunakan sensor impedansi dan suhu. Pencatatannya akan dimulai setidaknya 3 atau 4 hari setelah penilaian klinis dilakukan dan telah mendapatkan persetujuan. Kemudian yang kedua ada polysomnography, di mana polysomnography ini sendiri tidak direkomendasikan untuk evaluasi insomnia karena lebih berkontribusi pada evaluasi apnea tidur atau parasomnia. Yang ketiga ada insomnia rating scale atau indeks keparahan insomnia, di mana indeks keparahan insomnia ini akan mencatat dan memantau respon terhadap pengobatan. Indeks keparahan insomnia akan mengukur gejala subjektif dan hasil negatif dari insomnia selama 2 minggu sebelumnya. Pada skala ini, skor yang lebih tinggi dari 14 akan menunjukkan insomnia klinis. Pittsburgh telah melakukan penelitian dengan sebuah kuesioner 19 item dan mengukur 7 domain tidur selama bulan sebelumnya. Dari hasil skor secara global yang lebih tinggi dari 5, menunjukkan gangguan tidur yang signifikan secara klinis. Kemudian yang terakhir adalah imaging atau pemeriksaan MRI, di mana MRI ini sendiri jika dilakukan pada siang hari tidak begitu diperlukan untuk diagnosis insomnia. Tetapi jika dilakukan, kita akan didapatkan deteksi pengurangan materi abu-abu di lobus frontal otak dan adanya volume hipokampus yang berkurang. Sekian dari pemeriksaan penunjang, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah bagian manajemen, di mana pengobatan insomnia pada lansia dibedakan menjadi non-farmakologis dan farmakologis. Namun, pada usia lansia, terdapat peningkatan lemak tubuh, pengurangan total kadar air di dalam tubuh, dan protein plasma. Akibatnya akan menghasilkan peningkatan waktu paruh eliminasi obat dan potensi resiko dari efek samping obat. Oleh karena itu, pada usia lanjut harus diobati dengan pilihan non-farmakologis sebelum pilihan farmakologis. Adapun beberapa contoh dari terapi non-farmakologis itu sendiri, yang pertama adalah teknik relaksasi, lalu yang kedua pengaturan sleep hygiene atau pengaturan jam tidur, dan yang ketiga adalah terapi perilaku kognitif, di mana ini merupakan terapi non-farmakologis yang pertama untuk lansia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen farmakologis insomnia pada lansia.
Jadi, aturan dasar farmakoterapi rasional untuk insomnia pada lansia, yang pertama ada meresepkan dosis efektif terendah. Biasanya sih setengah dari dosis dewasa. Lalu yang kedua, obat diresepkan untuk waktu sesingkat mungkin, tidak lebih dari 3-4 minggu. Dan juga yang ketiga ada dosis intermittent 2-4 kali seminggu. Untuk obat lini pertama insomnia pada lansia ini ada termasuk obat dari non-benzodiazepin, benzodiazepin dan Ramelton agonis reseptor melatonin. Selain itu ada juga obat untuk insomnia pada lansia ini termasuk orexin reseptor antagonis sulforexans, antidepresan meliputi duoxepin, antihistamin, antipsikotik, dan melatonin. Namun perlu dicatat bahwa tidak ada bukti kemanjuran yang unggul dari salah satu agen dalam pengobatan insomnia. Sekian dari saya, dan lanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi di sini insomnia didefinisikan sebagai keluhan atau kesulitan memulai atau mempertahankan tidur yang berdampak terhadap kegiatan rutinitas penderita dan tidak disebabkan oleh faktor lingkungan atau kurangnya kesempatan untuk tidur. Prevalensi insomnia pada lansia ini mencapai 67%, di mana berdasarkan usia, lansia berumur 90 tahun ke atas mengalami insomnia, di mana dari 70% lansia rentan mengalami insomnia di usia 65 tahun ke atas. Selain itu, gangguan kondisi medis juga beresiko lebih tinggi sebesar 75% dibandingkan lansia tanpa gangguan kondisi medis. Kemudian status pernikahan juga dapat berpengaruh pada kualitas tidur lansia, di mana angka kejadiannya mencapai 80%. Setelah itu, etiologi dari insomnia pada lansia ini dijelaskan melalui 3 faktor yang terbagi menjadi faktor predisposisi, faktor presipitasi, dan faktor perpetuasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Melanjutkan untuk kesimpulan, manifestasi klinis dari insomnia yaitu sulit untuk memulai tidur, sulit untuk mempertahankan tidur seperti sering terbangun di malam hari, bangun lebih awal dari waktu yang diharapkan, dan juga sulit untuk kembali tidur. Memiliki kualitas tidur yang buruk, durasi tidur yang kurang dari 6 jam, dan juga terjadinya efek residual. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan yaitu yang pertama seni pergelangan tangan atau wrist actigraphy, polisomnografi, indeks keparahan insomnia, dan juga pemeriksaan MRI. Untuk manajemen yang non-farmakologi pada pasien insomnia seperti teknik relaksasi, meningkatkan sleep hygiene, dan terapi perilaku kognitif. Untuk farmakologisnya terdiri atas meresepkan dosis efektif terendah, obat yang diresepkan untuk waktu sesingkat mungkin, tidak lebih dari 3-4 minggu, dan juga dosis intermittent 2-4 kali seminggu. Baik, sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan.